hibur rohaku, Tuhan Yesus, sudah melupu di Tuhan Yesus, dihutonoku do Tuhan Yesus, yang Allah sumurute. Shalom, selamat pagi. Sebentar kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini, Selasa tanggal 30 Juli 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan yang memberikan sukacita, damai sejahtera dan kesehatan bagi kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kami dibekali dan dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami ketika kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, firman Tuhan yang hendak kita dengar pada saat ini dari Alkitab Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebagai topik firman Tuhan di pagi hari ini, apa artinya kita tidak bisa mengabdi pada dua tuan? Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata di Matius 6 ayat 24 ini, ketika khotbah di bukit, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon atau uang. Harus ada sikap dan tindakan dalam hidup kita memilih, dan sikap kita yaitu mengabdi kepada Tuhan atau kepada Mammon atau uang. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan Yesus, suatu kebodohan berkata untuk menimbun harta di bumi di mana gagat dan karat merusaknya dan mencuri, membongkar serta mencurinya. Inilah perkataan Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 19 sampai ayat 20. Sebaliknya Yesus berkata, menimbun harta di surga agar harta itu bertahan selamanya. Kendala yang menghalangi kita untuk berinvestasi secara bijak adalah hati kita, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dimanapun harta kita berada, di situ hati kita berada. Tentu sudut pandang kita sebagai manusia, kalau kita berorientasi dalam dunia ini, kesenangan dunia ini, tawaran dunia ini, tentu sering kali kita menjadi lupa kepada Tuhan karena kemabukan, situasi, kondisi, tawaran dunia ini. Tentu tuan
Mamon atau uang itu adalah segala sesuatu yang memperbudak kita. Antara lain alkohol, nafsu, uang, dan sebagainya. Menguasai pikiran manusia itu sendiri, pikiran kita. Uang sebagai tuan yang bertentangan dengan Allah. Kalau kita berorientasi hanya mencari kesenangan dagingnya, pikiran kita, tentu apa yang kita lakukan secara kehidupan sehari-hari untuk mencari kepuasan atau ketenangan atau kesenangan dunia ini adalah sifat sementara, tidak ada kekekalan. Itu hampa, itu akan berlalu begitu saja. Tetapi kalau orientasi kita kepada Tuhan sebagai pemberi kehidupan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam kehidupan kita, tentu Allah lah yang kita puji, yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita agungkan di dalam kehidupan kita. Tentu iman kita, roh dan kepercayaan kita terpaut kepada Tuhan. Orientasi iman kita kepada Tuhan yang hidup, yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan dan kita kerjakan di dalam kehidupan ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan sumber berkat dan rezeki itu datangnya dari Tuhan yang memiliki kehidupan kita secara total. Kita berserah diri kepada Tuhan ketika kita mau menyembah, sujud dan berdoa kepada Tuhan. Tentu hati kita memiliki ketenangan hati, ketenangan jiwa, roh kita menyala-nyala untuk memuji dan memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Tentu Tuhanlah sebagai Allah yang kita sembah di dalam kehidupan ini. Tentu kita harus memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan. Bukan hanya kita berjalan di dalam lembah kekelaman dunia ini, tetapi ketika kita berdiri dan berjalan bersama Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus, apa saja yang kita kerjakan berhasil di dalam nama Tuhan. Ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, kita lihat dalam perikop ini Tuhan menyuarakan kebenaran. Panggilan Yesus untuk mengikuti Dia adalah panggilan untuk meninggalkan semua tuan yang lain di dalam dunia ini, apapun bentuknya, yang kita terikat, dibelenggu dengan tawaran-tawaran yang ada di dunia ini yang memabukkan kita. Kita harus tinggalkan itu dan berpaling kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan iman yang teguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memanggil Matius dalam dirinya di tempat pemungutan cukai di Matius 9 ayat 9. Matius menurut dan menjauhkan diri dari kekayaan yang berlebihan dan transaksi kotor yang dia lakukan dalam pekerjaan sehari-hari yang di dunia ini. Tetapi Tuhan panggil dia menjadi muridnya Tuhan Yesus.
Yesus juga memanggil Petrus, Yakobus, dan Yohanes dari dermaga pemancingan atau yang ada di pinggiran laut, karena profesi mereka selama ini adalah nelayan. Sumber pencarian mereka adalah dari nelayan, penangkap ikan. Tetapi Tuhan Yesus memanggil mereka untuk mengikut Yesus, supaya mereka ikut dalam pelayanan kasih menjala manusia di dalam kehidupan ini. Mereka mau turut dan serta kepada Tuhan. Tentu dalam panggilan ini Yesus mengharapkan mereka menjadi tim dalam pelayanan, supaya mereka meninggalkan segala sesuatu yang mereka ketahui, segala sesuatu yang telah mereka usahakan selama ini, tetapi mereka masuk di dalam pelayanan kerajaan Allah di dunia ini, menceritakan kebenaran firman Tuhan, bersaksi, menyampaikan Injil kebenaran itu. Yesus memanggil Paulus juga, seorang Farisi yang sukses dengan kata-kata aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Mengikuti Yesus, kita harus meninggalkan segala sesuatu yang lain yang ada di dunia ini, mammon dan uang yang berorientasi kita bertindak untuk melakukan dosa. Tetapi kalau kita pakai itu semua sebagai sarana dan prasarana untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini, di dalam pelayanan ini, tentu berkat Tuhan yang tercurah atas hidup kita. Sekarang tergantung kita. Apakah kita mengikuti tawaran dunia ini dan mau menerima risiko hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam dunia ini, dunia yang panah, dunia yang sementara. Kita hanya transit di dunia ini. Apakah kita mau sebaliknya mengikuti Yesus sebagai tujuan hidup kita, hidup di dalam kekekalan, hidup di dalam berkelimpahan di dalam kasih Tuhan. Walaupun suka duka yang kita alami di dunia ini, tetapi itu sifatnya sementara. Tetapi sukacita damai sejahtera yang terus mengalir dalam hidup kita, itu janji Tuhan, supaya kita hidup di dalam Yesus Kristus, menerima kasih karunia Tuhan dan hidup akan janji Tuhan, yaitu di rumah Bapa di surga, Yerusalem baru yang kita hidupi sesuai dengan iman kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tetap kita memiliki iman yang teguh. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai Allah yang memelihara hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Di pagi hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kalau kami menghadapi situasi kondisi sesulit apapun di dunia ini, kami percaya kalau kami memilih jalan Tuhan, itulah yang jalan kebenaran firman Tuhan, memiliki kasih karunia Tuhan. Berkat anugerah-Mu Tuhan turun atas kami. Pimpinan penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Ampunilah Tuhan segala dosa pelanggaran kami, pikiran perkataan kami yang tidak berkenan sesama kami manusia, terlebih di hadapan Tuhan, supaya kami mau memperbaharui iman kami, hati kami, untuk sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan, supaya kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami tidak mau kompromi dengan mammon,
keadaan situasi dunia ini. Sekalipun banyak tawaran, tetapi kami mau mengambil keputusan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam kasih dan doa kami. Sintua Arisinaga. Tetap semangat. Tuhan memberkati.